Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mem Putri Handrayanti dengan NIM channel D023005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit menerangkan materi tentang pemotongan PPh pasal 22. Pengertian PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek dan tarif. Yang pertama, impor barang dan ekspor. Tarif untuk impor 10% untuk barang tertentu, 7,5% untuk barang tertentu, 2,5% untuk barang tertentu, 0,5% untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu. Dan untuk tarif ekspor sendiri, tarif PPh pasal 22 yang berlaku adalah sebesar 1,5%. Yang kedua, pembelian oleh bendaharawan. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Yang ketiga, pembelian oleh BUMN. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Yang keempat, penjualan hasil produksi. Tarifnya industri semen dengan tarif 0,25%, industri kertas dengan tarif 0,1%, industri baja atau industri hulu dengan tarif 0,3%, industri otomotif dengan tarif 0,45%, dan industri farmasi dengan tarif 0,3%. Yang kelima, penjualan kendaraan bermotor. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor adalah sebesar 0,45%. Yang keenam, ada penjualan bahan bakar dan pelumas. PPh yang dipungut bervariasi dari 0,25% sampai dengan 0,3% dari penjualan sesuai dengan jenis penjualan dan pihak pembeli. Yang ketujuh, ada pembelian bahan baku produksi. Tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Yang ke-8, ada penjualan barang sangat mewah. Tarif yang dikenakan adalah 1%, yaitu rumah, apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dan 5% untuk barang mewah lainnya. Subjek pemungut PPh pasal 22 bertanggung jawab untuk memungut pajak dari transaksi yang terjadi dan menyetorkannya ke kas negara. Mereka juga wajib melaporkan pemotongan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Subjeknya terdiri dari 1. Bendahara pemerintah, 2. Badan usaha milik negara, 3. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 4. Perusahaan swasta yang ditunjuk, 5. Eksportir komoditas tertentu, 6. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang, 7. Lembaga lelang. Tabel batas waktu setor dan lapor PPh pasal 22. PPh pasal 22 impor setor sendiri atau dilunasi bersamaan dengan bea masuk PPNBM. Batas setornya yaitu saat penyelesaian dokumen PIB. Kedua, PPh pasal 22 impor yang dipungut oleh DJBC, batas setornya 1 hari kerja berikutnya, dan batas lapornya hari kerja terakhir minggu berikutnya. Yang ketiga, PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan, batas setornya hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan batas lapornya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang keempat, PPh pasal 22 migas. PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu lainnya, batas setornya tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas lapornya tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, manfaat, yaitu manfaat bagi pemerintah. 1. Peningkatan pendapatan negara. Dengan pemotongan di muka, pemerintah dapat memastikan penerimaan pajak lebih cepat dan stabil. 2. Pencegahan penghindaran pajak. Pemotongan PPh pasal 22 dilakukan secara otomatis oleh pihak ketiga atau pemungut, sehingga sulit bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas penagihan. Proses penagihan menjadi lebih efektif karena pajak sudah dipotong di awal transaksi. Manfaat selanjutnya, manfaat bagi wajib pajak. 1. Kepastian hukum. Adanya peraturan yang jelas mengenai PPh pasal 22 memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, kemudahan administrasi. Dengan pemotongan di muka, wajib pajak tidak perlu menghitung dan menyetor pajak secara manual. Bukti potong yang diberikan pemungut dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak. Yang ketiga, pengurangan beban administrasi. Pemotongan PPh pasal 22 mengurangi beban administrasi wajib pajak.
terutama bagi wajib pajak yang sering melakukan transaksi yang dikenakan PPh pasal 22. Selanjutnya contoh soal. PT Ceria menggunakan API dalam melakukan impor barang. Pada Januari 2019 melakukan impor barang kedelai dari negara X dengan faktur 30.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari negara X ke dalam negara pabean atau Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 15% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Ceria. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sebesar 13.570, sedangkan kurs BI adalah 1 US dollar sebesar 14.553. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Ceria. Yang pertama adalah menghitung nilai impor. Harga faktur 30.000 US dollar, biaya asuransi 0,5% dikali 30.000 US dollar akan menghasilkan 15 US dollar. Biaya angkut 15% dikali 30.000 US dollar akan menghasilkan 5.500 US dollar. CIF akan menghasilkan 34.650 US dollar. Biaya masuk 10% dikali 34.650 US dollar akan menghasilkan 3.465 US dollar. Nilai impor akan menjadi 38.115 US dollar. Nilai impor dalam rupiah 38.115 US dollar dikali 13.750 akan menghasilkan 517.220.550 rupiah. 2. Menghitung PPh pasal 22 atas impor. 0,5% dikali 517.220.550 rupiah akan menghasilkan 2.586.103 rupiah. Kedelai termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,5%. Importir menggunakan API atau lampiran PMK nomor 110 PMK 010 2018 huruf C. Apabila importer tidak menggunakan API, tarif PPh adalah 7,5% dari nilai impor. Baiklah, sekian materi saya tentang pemotongan PPh pasal 22. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.